Kapot ini. Bersama saya Ipa Zumratul Paliha di Kapot TV. Sebagaimana kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan acap kali terjadi berulang. Ada kalanya di lingkungan rumah tangga, di kantor, di sekolah, di tempat-tempat umum, seringkali terjadi pelanggaran HAM, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini sangat disayangkan. Kenapa fenomena ini terus terjadi berulang-ulang? Banyak sekali perempuan yang enggan melapor, hanya berdiam diri, tidak berani speak up, tidak berani membela hak-haknya. Dan ini perlu disosialisasikan, perlu diedukasi bahwa korban dilindungi dan pelaku tidak bisa semena-mena untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, karena berdampak secara hukum, secara sosial, secara mental, dan pemulihannya ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, cukup lama untuk mengembalikan pemulihan secara psikis dan juga secara fisik. Teman-teman, menurut Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 bahwa definisi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindakan yang bisa menyakiti, mencederai baik secara fisik, psikologis, secara seksual, yang bisa mengakibatkan trauma, kemudian pengabaian, penelantaran, intimidasi atau pemaksaan terhadap anggota keluarganya. Kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi antar pasangan, tetapi ada juga kekerasan yang terjadi dari kakek atau dari nenek atau dari paman atau dari kakak atau dari orang tua ke anak. Itu juga sama, namanya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi yang paling sering terjadi didominasi kekerasan oleh pasangan. Nah, yang menjadi korban seringnya adalah perempuan, karena perempuan acap kali tidak berani speak up, tidak berani melapor. Banyak sekali pertimbangan psikologis dari kaum perempuan, khususnya kaum ibu ketika mau melapor, karena sanksi sosialnya sangat berat. Ketika perempuan sudah menjadi korban, acap kali masyarakat pun tidak adil, bukan malah menolong korban, tapi malah mengintimidasi atau malah mengabaikan, seolah KDRT ini sesuatu yang normal. Padahal harus segera diantisipasi, harus segera diselesaikan, baik secara mediasi kekeluargaan apabila masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, atau secara hukum, karena kalau sudah tindak pidana itu adalah pelanggaran hukum. Adapun macam-macam KDRT banyak sekali macamnya. Pertama, kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik ini bisa merupakan pemukulan, tendangan, kemudian sesuatu apapun yang bisa melukai secara fisik, yang mengakibatkan pendarahan, yang mengakibatkan luka baik secara nanar ataupun luka yang sampai parah, sampai menimbulkan kematian. Itu kekerasan secara fisik, bisa ditimbulkan oleh pihak manapun. Korbannya bisa siapapun di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah kekerasan secara psikologis, yaitu kekerasan yang melukai mental, yaitu dengan celaan, hinaan, intimidasi, bentakan, pemaksaan, sehingga hak-haknya dirampas karena diintimidasi, karena dilukai secara psikis, ditekan secara mental sehingga tidak memiliki kebebasan. Kemudian kekerasan secara seksual. Kok bisa? Walaupun
sudah berumah tangga, pasangan yang sah menurut agama dan juga negara, seringkali terjadi kekerasan rumah tangga terjadi secara seksual oleh suami terhadap istrinya ataupun oleh istri terhadap suaminya. Kenapa demikian? Ya, walaupun sudah sah menjadi suami istri, apabila salah satunya tidak siap untuk melakukan hubungan seksual karena ada sesuatu alasan yang prinsipil atau alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, misalkan sakit, baik sakitnya secara fisik atau psikologis, kemudian menolak, dan itu boleh dan itu hak. Dan apabila terjadi pemaksaan untuk hubungan seksual walaupun suami istri, itu adalah pelanggaran pidana dan bisa dikenakan hukum. Kenapa ini penting? Penting karena ada yang terjadi ketika pemaksaan kekerasan seksual oleh suami terhadap istrinya dalam keadaan tidak siap dan waktu itu sakit mengakibatkan menimbulkan kematian, dan itu terjadi kasus di Bali. Dan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa tidak bisa semena-mena antara suami istri harus melayani di saat tidak siap, tidak boleh. Dan ini butuh komunikasi yang sangat dewasa, yang sangat sehat terhadap pasangan suami istri agar tidak memaksakan hasrat seksualnya di saat pasangannya tidak siap. Kemudian kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi di sini ketika tidak dinafkahi atau bahkan dieksploitasi untuk mencari nafkah, sementara suaminya berleha-leha nganggur tidak mencari nafkah. Istrinya dipaksa untuk mencari nafkah dan menafkahi seluruh keluarga. Beda dengan kerelaan hati. Kalau dengan kerelaan hati mencari nafkah itu sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Tapi apabila sudah terjadi pemaksaan ekonomi atau ada menutupi dari pasangan tentang aset rumah tangga, aset keluarga, baik itu kepemilikan harta benda, kemudian pendapatan, ada yang disembunyikan oleh salah satu pihak, itu disebut kekerasan ekonomi dan itu termasuk KDRT. Yang terakhir adalah penelantaran. Ketika ada istrinya yang ditelantarkan oleh suaminya tanpa kabar, tanpa dinafkahi, sehingga istrinya tidak bisa hidup dengan layak karena ditelantarkan, ini termasuk KDRT. Kemudian kekerasan politik. Ini dimana terjadi ketika ada pemaksaan antar keluarga harus memilih sesuai dengan keinginan orang yang menyuruhnya. Misalkan di sini kepala keluarga. Kepala keluarga menyuruh seluruh keluarga untuk memilih sebagai hak politiknya untuk memilih partai tertentu atau caleg tertentu atau capres tertentu atau cawalkot tertentu atau cawagup tertentu, padahal anggota keluarganya punya pilihan sendiri-sendiri. Nah, ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang perlu dipahami, yang perlu disosialisasikan sehingga setiap keluarga bisa mengetahui hak-haknya, bisa memperjuangkan hak-haknya, dan kita sebagai masyarakat umum bisa saling mengoreksi, tidak terjadi pengabaian, tidak terjadi normalisasi apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga di sekitar kita, sehingga tidak menjadi efek domino, sehingga bisa diselesaikan sesegera mungkin dan tidak berakibat fatal di internal rumah tangganya.